Inilah suasana desa wisata Panglipuran Bangli yang ada di Pulau Bali. Di desa ini masyarakatnya dilarang untuk berpoligami. Ada filosofi tertentu yang diyakini bahwa poligami itu menjadi pilihan hidup bagi anggota masyarakat di desa wisata Panglipuran Bangli di Pulau Bali ini. Oleh karena itu, mari kita dengarkan dan kita simak apa sih filosofi yang menjadi dasar larangan berpoligami di masyarakat Panglipuran ini. Mari kita simak berikut ini. Kalau Bapak Ibu senang terkait dengan budaya, itu masih banyak keunikan-keunikan yang bisa dipelajari. Sehingga banyak sekali teman-teman dari akademisi melakukan penelitian di sini, baik itu dosen, kemudian dari peneliti luar negeri juga banyak yang melakukan penelitian. Ada yang unik yang sering menjadi pembicaraan, yang sering menjadi bahan perbincangan. Ada satu aturan yang di desa adat Panglipuran masih aceh sampai saat ini adalah terkait dengan poligami. Jadi karena kami punya aturan adat, masyarakat kami itu dilarang berpoligami, Bapak Ibu. Sehingga ada satu pekarangan yang sampai sekarang masih kosong. Itu karang memadu namanya. Karang memadu itu karang untuk orang yang berpoligami atau memadu, ya betul Bapak Ibu. Jadi kalau kami nggak mengizinkan masyarakat kami berpoligami, itu aturan sudah dibuat oleh para leluhur kita sampai saat ini masih lestari. Kalau ada seandainya masyarakat kita berpoligami, nanti akan ditempatkan di sana, akan dibuatkan rumah oleh desa adat, akan ditempatkan di sana. Tetapi itu hukuman sebetulnya, hukuman mereka tinggal di sana, tetapi tak diizinkan masuk ke tempat suci milik desa adat. Kemudian aksesnya hanya lewat belakang saja, dan juga layanan adat terbatas. Nah, kenapa? Jadi karena ada aturan seperti itu tertulis dia dalam awik-awik atau undang-undang desa adat Panglipuran, tertulis masyarakat Panglipuran laki perempuan dilarang berpoligami. Kalau berpoligami diberikan hukuman sesuai aturan yang berlaku. Aturannya ditempatkan di sana. Sampai saat ini pun tidak ada yang berpoligami. Nah, dulu pernah hampir terjadinya, bukan terjadi tapi hampir terjadi. Sebetulnya sudah terjadi. Nah, ini ceritanya ada satu pekarangan itu ada dua perempuan, adiknya. Nah, ini yang dinikahi adiknya, yang ambil kakaknya. Kan lucu Bapak Ibu ya. Nah, oleh masyarakat adat ini sangat poligami atau memadu. Salah tidur ya, salah kamar. Nah, oleh masyarakat itu diklaim sebagai memadu dan mereka harus dipindahkan ke karang memadu. Ya, akhirnya yang terjadi adalah ya yang laki-laki mengambil keputusan cerai dengan yang pertama, menikah dengan yang hamil. Kalau cerai kawin lagi boleh, tapi kalau kawin sah dua-duanya nggak boleh. Jadi kawin cerai itu biasa, tapi kalau sah dua-duanya nggak boleh. Nah, itu yang terjadi. Sehingga kebetulan beliau itu, jadi istilahnya kalau di Bali itu yang laki itu nikah ke tempat yang perempuan, yang tanah kan di Bali, yang ada ya di Jawa gitu ya. Yang laki ke rumah istri. Kebetulan di rumah istri itu ada dua cewek, tiga cewek. Yang nikah yang pertama, yang hamil yang kedua. Akhirnya ambil keputusan cerai dengan yang pertama, jangan lagi dengan yang kedua. Nah, dalam konsep keharmonisan di Bali, ya, kalau kita di Bali itu ada konsep Trihita
ya, konsep 3 hal yang bisa membuat kita hidup bahagia. Ya, ini sebetulnya konsep universal, bukan konsep orang Hindu, bukan konsep orang Bali saja, tapi konsep universal. Tri artinya 3, hita artinya kebahagiaan, dan karena penyebab. Ada 3 hal. 1, ya, pariyangan, hubungan, ya, hubungan kita dengan Tuhan kita. Sudahkah kita berbakti kepada Sang Pencipta? Ya? Kemudian yang kedua, pawongan, hubungan yang baik antar sesama manusia. Yang ketiga, hubungan, yaitu palemahan, hubungan baik dengan lingkungan. Itu 3 hal yang memang menjadi konsep dasar atau filosofi hidup kita juga. Ya, itu. Jadi salah satu, kalau pernikahan itu masuk dia ke pawongan ya. Jadi awik-awik itu mengatur 3 hal, pariyangan, pawongan, palemahan. Bagaimana terkait dengan puranya ya? Kalau pariyangan juga itu pura ya. Mungkin kalau Bapak Ibu terkait dengan tempat ibadah ya. Kalau pawongan terkait manusianya. Dari lahir sampai mati diatur di sana. Ya. Kalau pelemahan juga diatur di sana. Apa yang boleh ditanam di pekarangan, apa yang tidak boleh, itu ada aturannya. Ya, itu jelas. Kalau di pekarangan kita tidak boleh tanam sawut, tanam buah, tanaman yang umurnya panjang, kelapa, durian, tanam di pekarangan tidak boleh. Nanti jatuh ke tetangga kan berbahaya. Rumah tetangga dan lain sebagainya. Itu diatur dalam aturan adat kami. Itu. Di konsep-konsep itu memang masih dijaga. Kita itu tunduk dengan aturan adat. Kenapa? Karena yang buat aturan adat itu adalah kita, bukan dibuat oleh pemerintah. Ya. Jadi masyarakat adat di Bali itu mempunyai aturan adatnya masing-masing. Contohnya tetangga kami di desa adat sebelah itu berbeda aturan adatnya dengan desa adat kami. Ya, itu sesuai dengan kondisi dan situasi di masyarakat itu sendiri. Tujuannya adalah bagaimana kita mengatur desa adat